Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita tidak terasa sudah masuki minggu yang ketiga di bulan Juli, di bulan keluarga. Dalam sepanjang bulan Juli ini kita akan terus merenungkan bagaimana keluarga kita bisa terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja kita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kami terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu dan Saudara, karena hari ini saya melihat Bapak Ibu juga hadir bersama dengan keluarga, hadir dengan pasangan dari Bapak Ibu dan Saudara, hadir bersama dengan orang tua, dengan anak-anak. Ya, oleh karena itu mari kita akan sambut saudara-saudara kita, memberikan salam satu dengan yang lain. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan memberikan salam untuk saudara kita yang ada di depan maupun di belakang dari Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7 ini mengajarkan kepada kita supaya kita untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, sehingga kita dapat memperoleh didikan, hikmat dan berbagai pengetahuan yang membuat kita berarti, ya, bermakna dan berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memulai dan mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan naikkan satu pujian cerahnya hari ini. Hari ini di sana
Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersama keluarga diizinkan menghampiri Allah yang kudus, yang telah menguduskan dan menyucikan setiap kami pagi hari ini. Sehingga setiap kami boleh menikmati persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur pasal 91. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur karena kasih dan kebaikan serta kemurahan Tuhan. Di bulan keluarga ini kita boleh bersama-sama merayakan iman. Dan terus saya mengingatkan kita topang, kita dukung dalam doa setiap hari sampai akhir bulan ini. Setiap keluarga-keluarga yang daftar nama-nama keluarga yang didoakan sudah di-share di grup jemaat. Mari kita terus menopang satu dengan yang lain sehingga kasih kemurahan Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, saya juga hendak mengingatkan hari Selasa adalah ulang tahun gereja. Dan kita akan rayakan dengan ibadah syukur hari Selasa besok jam 6 sore. Jadi bukan pagi, tetapi jam 6 sore kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk ulang tahun gereja kita yang ke-91. Ajak bagian keluarga untuk boleh merayakan iman dan bertumbuh bersama-sama di dalam kasih kemurahan Tuhan. Karena di acara itu kita mencoba mengemas berkaitan dengan adat atau kebudayaan yang ada, yang kita hidupi bersama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu punya pakaian adat,
yang Bapak Ibu miliki, mari silahkan dikenakan di ibadah ulang tahun gereja kita, sehingga sungguh semarak boleh kita rasakan bersama-sama. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak punya karena selama ini memang tidak pernah menggunakan itu, tidak apa-apa, pakai baju yang Bapak Ibu miliki, kita tetap akan bersama-sama merayakan ibadah. Jadi bagi yang punya atau mungkin pinjam, monggo terserah. Kalau Bapak Ibu ingin mengenakan, kami sangat bersuka cita sehingga kita boleh melihat keanekaragaman yang kita punya, kita miliki, dan itu kita persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, hari Selasa jam 6 sore, mari kita merayakan bersama-sama. Selamat beribadah di pagi hari ini, kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, ada pepatah yang berkata, di balik seorang pria yang berhasil ada seorang wanita yang kuat. Ya, saya ulang ya. Di balik seorang pria yang berhasil ada seorang wanita yang kuat. Bapak Ibu dan Saudara, namun jangan lupa ya, bahwa hal itu bisa terbalik ya, bisa terjadi ya. Karena di balik seorang pria yang gagal ada seorang wanita yang menghancurkan ya. Bapak Ibu dan Saudara, pernikahan adalah inisiatif Allah ya, di mana pria dan wanita dipersatukan untuk menjalankan misi Allah bagi dunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagi para wanita, sudahkah kita menjadi istri yang cakap? Ya. Bagi para pria, sudahkah kita memimpin istri untuk hidup takut akan Tuhan? Ya. Tidak ada suami yang hebat tanpa istri yang cakap. Ya. Begitu pula sebaliknya, tidak ada istri yang cakap tanpa suami yang memimpin kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Kalau kita juga sampai hari ini keluarga kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga kita terus dipersatukan oleh Tuhan. Bahkan kita juga memiliki komitmen untuk selalu bersatu. Ya. Nah, itulah sebabnya mari pagi hari ini kita akan naikkan satu pujian dengan rasa sukacita kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Semua
Eh, saya punya lagu favorit sebenarnya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di bagian refrennya itu, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Kalau saya mendengar pujian ini, ada rasa harap gitu ya, rasa harap keluarga kita bisa melayani Tuhan, ada rasa sukacita kalau bersama dengan keluarga kita bisa melayani Tuhan. Ya. Ada sukacita yang senantiasa rindu bagaimana keluarga kita dari orang tua, suami istri bersama anak-anak dan seluruh anggota keluarga terlibat dalam melayani Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama dan kita akan nanti masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Ya, dalam bulan keluarga ini supaya keluarga kita juga dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi Allah Tuhan. Ya, kita akan doakan keluarga kita yang dalam mereka memiliki masalah dan problem dalam kehidupan mereka. Atau barangkali kita juga berdoa untuk keluarga kita yang mungkin belum mengenal akan kasih Kristus. Kita berdoa supaya Roh Kudus menjamahkan hati mereka. Ya. Kita juga akan dalam sepanjang bulan ini segala kegiatan gereja kita dalam rangka bulan keluarga dan hari ulang tahun gereja. Ya. Hari Selasa nanti ada ibadah ulang tahun gereja. Tidak tahu yang keberapa Pak Agus? 91. Gereja kita sudah tua, saudara. Ya. Nah waktu itu kita akan berdoa karena kita sebagai orang Kristen, keluarga Kristen memiliki tugas untuk Untuk mempersiapkan generasi penerus kita, generasi yang senantiasa memuliakan akan nama Tuhan. Ya, kita akan doakan generasi yang ada di bawah kita, anak-anak kita, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang sungguh militan, selalu hidup taat dan rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan kita juga akan berdoa untuk hari Minggu, ya minggu depan kita akan berekreasi bersama, kita akan membangun keakraban, kebersamaan di mana Gunung Wungkal gitu ya. Kita akan bersama-sama bila semua acara ini juga disertai dan diberkati oleh Tuhan dan pokok-pokok doa yang lain. Kita akan naikkan satu pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Yang
Tuhan Allah kami yang maha besar, Allah yang selalu menyertai kami, melindungi kami di dalam setiap langkah hidup kami hari lepas hari. Tuhan yang telah menebus segala dosa kami ya Tuhan lewat pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami hendak menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan di dalam doa syafaat pada pagi hari ini yang akan kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau menyertai kami dan gereja ini ya Tuhan, yang pada hari Selasa besok akan merayakan ulang tahun yang ke-91. Tuhan, sungguh bukan usia yang muda, tapi sungguh kami merasakan penyertaan-Mu atas gereja ini ya Tuhan. Engkau memberkati gereja ini, Engkau senantiasa menyertai gereja ini ya Tuhan di dalam kehidupan gereja ini di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami hendak berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang ada di gereja ini yang sedang dalam problem atau masalah di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan, pulihkan mereka ya Tuhan Yesus. Terkhusus buat saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh ya Tuhan, atau sedang dalam masa pemulihan mereka. Tuhan, Kau pulihkan mereka ya Tuhan. Terkhusus buat Pak Liston, Bu Rena, Pak Rudi Sinaga, juga Pak Harmi Janta dan juga Ibu Uning, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, yang sedang dalam pergumulan mereka menghadapi sakit penyakit dan kelemahan tubuh mereka. Kami mohon pada Engkau ya Tuhan, pulihkan mereka, pulihkan setiap keluarga dan juga para medis yang merawat mereka, mampukan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami juga yang lanjut usia, biarlah Engkau sendiri akan memberkati dan senantiasa menyertai mereka ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau sertai masa usia lanjut mereka, jangan biarkan mereka sendiri ya Tuhan, tapi Engkau sendiri akan selalu menyertai mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa juga buat rencana gereja ini ya Tuhan, yang besok Selasa akan merayakan ulang tahun, dan juga besok Minggu ya Tuhan tanggal 28 yang kami akan berencana berekreasi. Berkati ya Tuhan semua acara ini ya Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan lancar. Engkau berkati, Engkau sertai setiap pengurus yang mempersiapkan ini semua, dan juga kami semua yang akan bersama-sama merayakan. Biarlah Engkau sendiri akan melancarkan semuanya ya Tuhan, memberkati semuanya, berkati kendaraan, berkati acara, berkati cuaca dan semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa juga ya Tuhan buat pergumulan kami untuk pencarian calon hamba Tuhan. Tuhan, kami mohon pada Engkau berikan ya Tuhan hamba Tuhan yang memang terbaik, yang berasal dari Engkau, yang memang menyediakan hatinya ya Tuhan buat Engkau ya Tuhan, untuk melayani kami di tempat ini. Berikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Kami yakin Engkau akan memilihkan yang terbaik buat kami. Kami juga berdoa juga buat rencana pelaksanaan pembangunan untuk penambahan ruang untuk ibadah anak ya Tuhan, dan juga TU. Berkati ya Tuhan, meskipun ini masih lama, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan melancarkan ini semua ya Tuhan. Engkau akan menyediakan ini semua bagi kami. Kami juga berdoa juga buat Yayasan Esther Bangsri ya Tuhan. Baik, kami berdoa buat para pendidik dan juga anak didik yang ada di
TK ataupun PAUD Ester Bangsri ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan hikmat buat setiap pendidik dan juga setiap anak didik ya Tuhan. Biarlah anak didik kami yang terdidik di tempat ini ya Tuhan memang semakin mengenal Engkau dan semakin mendekatkan kepada Engkau dan memang memberikan pendidikan yang terbaik buat mereka ya Tuhan, untuk pertumbuhan hidup, tumbuh kembang mereka. Dan kami juga berdoa juga ya Tuhan buat rencana sidang raya sinode PGM, di mana PGM 4 menjadi tuan rumah. Kami berdoa ya Tuhan, berkati semua acaranya Tuhan agar dapat berjalan dengan lancar. Berkati setiap usaha, setiap panitia, biar di dalam mempersiapkannya, biarlah Engkau sendiri akan memampukan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan, bangsa kami Indonesia. Terima kasih Engkau telah menyertai bangsa ini sampai sejauh ini ya Tuhan, karena itulah kasih dan karunia-Mu ya Tuhan atas bangsa ini, melewati segala macam tantangan, tapi Engkau senantiasa menyertai bangsa ini. Tuhan, kami berdoa juga buat pemimpin baru yang telah terpilih, biarlah dapat melanjutkan pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga buat rencana pilkada ya serentak ya Tuhan. Tuhan, berkati ya Tuhan pilkada serentak ini ya Tuhan agar berjalan dengan lancar, dan Engkau akan memberikan pemimpin-pemimpin terbaik di daerah yang memang Engkau pilih ya Tuhan, terkhusus buat Kabupaten Jepara ini ya Tuhan. Berikan kami pemimpin yang terbaik buat kota ini. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami panjatkan di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari, hangatkan siang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mengingat sedikit tentang kisah Nuh dan keluarganya, ya, kisah perjalanan kehidupan keluarga Nuh, ya. Keluarga Nuh sangat diberkati oleh Tuhan, ya, ketika diselamatkan dari keganasan air bah, ya. Nuh dan bersama keluarganya menjadi selamat. Bukan hanya itu, tapi Nuh juga diberkati dengan istri yang baik, ya. Dikatakan dalam Amsal 31 ayat 10, suatu berkat yang tak ternilai harganya melebihi permata, itu istri yang baik, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Nuh diberkati dengan istri yang baik, yang setia, sehati mendukung akan tugas dan misinya. Sekalipun itu berat, tapi istri Nuh tidak pernah menentang, ya. Kejadian 2 ayat 18, istri adalah penolong suami. Ya, baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Agus Guritno. Kita akan naikkan satu pujian, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Setelah itu nanti waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Agus Guritno. Aku dan seisi rumahku
datang kepada Tuhan, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan lewat kebenarannya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hadirat-Mu kami rasakan lewat puja dan puji kami kepada Tuhan. Sekarang kami menyerahkan hidup kami, hati kami kepada Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu ini. Hamba-Mu adalah sebagai Allah Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan sesuatu yang asalnya daripada Tuhan. Demikian juga untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Urapan Tuhan turun atas seluruh jemaat. Sehingga pagi hari ini kami boleh diberkati lewat kebenaran-Mu. Dan Engkau Yesus yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu semangat? Iya semangat ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu coba kita akan buka kitab Amsal pasal 31. Ya. Pembacaan yang cukup panjang. Kita akan baca secara gantian, pria, wanita. Gantian ya. Amsal pasal 31 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31 ya, cukup panjang. Ya, sudah ketemu semua Bapak Ibu? Ya. Amsal pasal 31 mulai ayat yang ke-10. Yang pria bersama-sama saya ya. 1, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Ya Bapak Ibu, kita sadar enggak Bapak Ibu bahwa Allah itu sangat
peduli dan sangat mengasihi keluarga-keluarga. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Bukankah lahirnya keluarga di muka bumi itu atas inisiatif daripada Allah sendiri? Jadi Allah itu inisiator lahirnya keluarga di muka bumi ini. Dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu coba nanti baca di rumah. Adam dulu seorang diri di Taman Eden. Dia melakukan aktivitas apapun juga seorang diri. Dan Alkitab juga tidak menuliskan bahwa Adam ini kesepian, Adam itu capek, setiap hari kok sendiri gitu. Lalu Adam datang kepada Allah dan minta, berikan aku seorang penolong untuk dijadikan pasangan hidupku. Tidak ada di dalam Alkitab seperti itu Bapak Ibu. Tapi justru Alkitab mengatakan ketika Adam tidur dan dibuat tidur oleh Allah, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya dan diciptakan menjadi seorang wanita atau perempuan dan diberi nama Hawa. Lalu singkatnya Hawa dibawa kepada Adam, diberikan kepada Adam. Lalu ada satu ayat mengatakan, firman-Nya mengatakan, engkau tidak lagi dua tetapi menjadi satu daging. Artinya apa? Adam dan Hawa menjadi suami istri, membentuk sebuah keluarga Bapak Ibu. Jadi lahirnya sebuah keluarga itu atas inisiatif daripada Allah sendiri. Dan banyak orang berkata Bapak Ibu, Adam dan Hawa adalah pasangan yang paling harmonis. Ini keluarga yang paling rukun katanya Bapak Ibu. Karena tidak pernah salah paham, tidak pernah berselisih dengan mertuanya Bapak Ibu. Ada yang tahu mertuanya Adam dan Hawa siapa? Angkat tangan Bapak Ibu yang tahu. Mertua Adam dan Hawa siapa? Tidak ada Bapak Ibu. Karena dia adalah manusia yang pertama kali Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi lahirnya sebuah keluarga itu atas inisiatif daripada Allah sendiri. Sekarang kita akan perhatikan di dalam Alkitab. Alkitab itu dimulai dari kitab Kejadian. Dan di dalam kitab Kejadian diawali dengan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yaitu Adam dan Hawa. Tadi sudah disampaikan. Ya. Jadi Alkitab itu dibuka dari kitab Kejadian, diawali dari kitab Kejadian dan dibuka cerita tentang keluarga. Lah, Alkitab itu diakhiri di kitab Wahyu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Wahyu pasal 22. Di kitab Wahyu itu berbicara juga tentang keluarga Bapak Ibu. Jadi Alkitab dibuka tentang keluarga, ditutup juga tentang keluarga. Sekarang kita lihat pelayanan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ada yang tahu pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai dari mana? Dari sebuah keluarga Bapak Ibu. Yaitu keluarga yang ada di Kana. Ketika mereka sedang mengadakan pesta perkawinan anaknya, kekurangan anggur, disitulah mujizat yang pertama dilakukan oleh Yesus di kota Kana. Pelayanan Yesus dibuka dari sebuah keluarga. Tetapi juga saudara, akhir dari pelayanan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, itu juga ditutup cerita tentang keluarga. Coba kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Saya akan membacakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya yaitu Maria dan murid yang dikasihnya yang dimaksud adalah Yohanes di sampingnya, berkatalah ia Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Coba perhatikan. Yesus berkata kepada ibunya Maria sambil dia menunjuk kepada Yohanes, dia katakan, "Ibu, inilah anakmu."
Lalu ayat 27, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Gantian Bapak Ibu. Lalu dia ngomong kepada Yohanes dan sambil menunjuk kepada Maria ibunya, Yohanes, itulah ibumu. Lalu berikutnya, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi keluarga Bapak Ibu. Ini pada saat Yesus itu digantung di atas kayu salib. Sebelum dia mati menyerahkan dirinya bagi keselamatan manusia. Ditutup cerita tentang keluarga. Ya, jadi pelayanan Yesus dimulai dari sebuah keluarga dan ditutup cerita juga tentang keluarga. Saudara, Injil Yohanes itu dikenal sebagai Injil keluarga. Kalau Injil Lukas itu dikenal sebagai Injil kronologis. Karena Injil Lukas itu menyampaikan tentang kronologi, urut-urutan waktu, kejadian-kejadian, dan dimulai dari keluarga Zakaria dan Elisabet. Kalau kitab yang lain kan dimulai dari keluarga Maria dan Yusuf, Bapak Ibu. Tapi Lukas tidak. Memang itu yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Karena kelahiran Yohanes Pembaptis itu pembuka jalan bagi Yesus. Jadi yang ditampilkan lebih dulu adalah keluarga Elisabet dan Zakaria. Lahir Yohanes, setelah itu ditampilkan keluarga Maria dan Yusuf. Injil Yohanes itu dikenal sebagai Injil keluarga. Kenapa? Karena di dalam kitab Yohanes itu banyak berbicara tentang keluarga. Dan pelayanan Yesus di Injil Yohanes juga banyak dilakukan di dalam keluarga-keluarga. Saya mencatat ada 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. 5 di antaranya dilakukan oleh Yesus di dalam keluarga. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Sebuah keluarga yang punya kerja, mujizat terjadi. Yang kedua dalam Yohanes pasal 4, keluarga dari pegawai istana di mana anaknya, salah satu anaknya sedang sakit dan Tuhan menyembuhkan. Yang ketiga Yohanes pasal 6, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Ternyata laki-laki yang sudah berkeluarga. Karena kalimat firman Tuhan berikutnya adalah belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ada perempuan dan anak-anak. Jadi sudah berkeluarga. Yang keempat, saudara, Yesus menyembuhkan anak dari sebuah keluarga yang buta sejak lahirnya. Yang kelima, saudara, Yesus membangkitkan seorang dari keluarga Maria dan Marta yang disebut Lazarus. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan Bapak Ibu. Kalau Allah itu sangat peduli terhadap keluarga. Masakan kita tidak peduli terhadap keluarga kita sendiri. Kan aneh Bapak Ibu. Jangan sampai ada orang tidak peduli terhadap keluarganya sendiri. Itulah sebabnya pagi hari ini sebuah tema kita akan bahas bersama-sama. Yaitu menjadi orang kunci dalam keluarga. Lewat tema ini kita diajak untuk lebih perhatian, lebih peduli terhadap keluarga kita. Kehadiran kita di dalam keluarga akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Kita kembali dalam kitab Amsal pasal 31 tadi. Coba Bapak Ibu buka kembali Amsal pasal 31. Judulnya apa Bapak Ibu tadi? Judulnya apa? Puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya, mungkin orang berpikir ini kok sepertinya lebih cocok disampaikan dalam kebaktian perempuan Bapak Ibu. Karena berbicara tentang seorang istri, seorang ibu atau seorang perempuan atau wanita. Kan lebih pas, lebih cocok disampaikan di dalam kebaktian perempuan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita teliti Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan di dalam ayat-ayat ini ternyata juga disampaikan kepada kita dan gerejanya.
Bukan khusus wanita, enggak Bapak Ibu. Kepada kita semua dan gerejanya. Karena apa? Karena kita dan gerejanya adalah mempelai wanita dari Kristus Bapak Ibu. Ya, Kristus adalah mempelai laki-laki bagi kita. Mempelai wanita, kita ini pengantin wanita dari Kristus Bapak Ibu. Jadi kebenaran firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita. Ya, tidak hanya orang-orang yang tertentu Bapak Ibu. Lah Tuhan ingin kita gerejanya sebagai mempelai wanita. Kita ini sama seperti wanita si istri yang ditulis dalam Amsal pasal 31 ini. Ini kisah tentang seorang istri yang hebat Bapak Ibu. Ya tadi sudah disinggung pemimpin pujian. Istri yang hebat. Yang melahirkan seorang anak yang bernama Lemuel. Bapak Ibu lihat ayat 1 ayat 2. Melahirkan seorang anak yang bernama Lemuel dan anak ini sukses menjadi seorang raja di masa. Kalau kita perhatikan si istri ini bukan orang nomor 1 di dalam keluarganya, enggak. Karena yang menjadi orang nomor 1 di dalam keluarganya itu suaminya. Apalagi tradisi orang Yahudi Bapak Ibu. Pria itu diprioritaskan. Pria itu dinomor satukan. Makanya dalam seluruh kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru Bapak Ibu. Keberadaan imam besar itu selalu laki-laki Bapak Ibu. Ya coba di perjanjian lama mulai imam besar Harun, Eliasar, terus sampai Pinehas gitu. Lalu di kitab perjanjian baru ada imam besar Hana, ada Hanas, ada imam besar Kayafas. Selain mereka dari suku Lewi Bapak Ibu, mereka juga laki-laki. Karena memang diprioritaskan dianggap orang nomor 1. Si istri ini sekalipun dia bukan orang nomor 1 di dalam keluarga. Yang menjadi orang nomor 1 di dalam keluarga itu suaminya. Tapi kiprahnya, apa yang dilakukan oleh si istri ini telah mendatangkan kebaikan dan keuntungan di dalam keluarga itu Bapak Ibu. Ya. Apa yang dilakukan oleh istri itu sangat berdampak baik positif, baik kepada suaminya, kepada anak-anak, kepada pelayannya, kepada finansial rumah tangga itu, keuntungan rumah tangga itu, bahkan rumah tangga itu tidak takut menghadapi masa depan. Karena apa? Semua sudah dipersiapkan oleh si istri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu. Sekalipun si istri ini bukan orang nomor 1 di dalam keluarganya Bapak Ibu. Tapi dia telah menjadi orang kunci di dalam keluarga itu. Dialah biang kerok keluarga itu. Dialah yang gara-gara penyebab keluarga itu menerima perkara-perkara indah di dalam hidupnya. Itu gara-gara yang dilakukan oleh si istri Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya ada istilah tadi sudah disampaikan. Di balik suami yang hebat, yang sukses, di balik suami yang berhasil dalam hidupnya itu pasti ada istri yang hebat. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena ada kehadiran seorang istri. Tapi demikian juga sebaliknya. Di balik suami yang hancur, yang tidak karuan, itu pasti ada istri yang heboh. Amin juga enggak Bapak Ibu? Enggak berani amin ya. Tadi yang pertama amin gitu. Tapi yang kedua kita enggak berani mengaminkan Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin biarlah kita dan gerejanya menjadi orang kunci. Kehadiran kita di dalam keluarga, di dalam gereja atau dimanapun juga kita berada. Menjadi penyebab turunnya perkara-perkara indah di dalam gereja, keluarga, dan dimanapun juga kita berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi orang kunci di dalam keluarga, itu tidak harus menjadi orang hebat lebih dulu. Ya, tidak harus menjadi orang yang punya jabatan lebih dulu, tidak harus dia memiliki kekuasaan lebih dulu, baru dia bisa menjadi orang kunci di dalam hidupnya. Enggak Bapak Ibu. Saudara, setiap kita, apapun status kita, saudara,
keberadaan kita, kita bisa menjadi orang kunci, khususnya di dalam keluarga kita. Kehadiran kita di dalam keluarga bisa mendatangkan kesejahteraan, bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan contoh-contoh di dalam Alkitab. Dalam Kejadian pasal 39, Bapak Ibu bisa lihat. Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perhatikan kalimat ini. Karena Yusuf. Jadi Yusuf itulah penyebab. Yusuf itu orang kunci di dalam keluarga Potifar. Lah siapa Yusuf, Bapak Ibu? Yusuf itu budak belian, Bapak Ibu. Seorang budak pada zaman dulu itu tidak punya harga diri. Tidak ada nilainya di hadapan orang lain, Bapak Ibu. Seorang budak itu diperjualkan di pasar budak sama seperti orang jual binatang, jual dagangan, barang-barang yang lain. Sama seperti itu, Bapak Ibu. Diperjualbelikan. Kalau ada orang yang cocok dia bayar, menjadi miliknya, dibawa pulang ke rumahnya, ya, dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Apakah tuannya akan memberikan hidup, dibiarkan hidup atau dimatikan, umpamanya seperti itu, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang urusan, Bapak Ibu. Karena memang seorang budak itu sepenuhnya ada di dalam kekuasaan daripada tuannya. Sekalipun Yusuf itu sebagai seorang budak, seorang yang kecil yang hina, tapi kiprahnya di dalam keluarga Potifar itu telah mendatangkan berkat keberhasilan di dalam keluarga Potifar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, contoh yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 27. Coba kita akan lihat. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat ke-24. Ya, Kisah Para Rasul 27 ayat ke-4. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena apa? Karena engkau." Saudara, Paulus itu akan menghadap kepada Kaisar, ceritanya seperti itu. Lalu dia naik sebuah kapal bersama dengan penumpang yang lain. Di tengah perjalanan kapal itu dihantam badai, karam, dan hampir tenggelam. Lah banyak penumpang yang takut, teriak-teriak, Bapak Ibu. Ya, takut. Apalagi yang tidak bisa berenang, pasti lebih takut, Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan seperti itu, Paulus tampil. Dia ngomong begini, "Enggak usah kita takut. Enggak usah takut. Enggak usah kita cemas. Kita ini pasti selamat. Karena Tuhan tadi malam telah berfirman kepadaku bahwa aku harus menghadap kepada Kaisar." Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau seandainya Paulus mati, berarti kan firman Tuhan tidak digenapi. Berarti dia kan tidak bisa menghadap kepada Kaisar. Tapi begitu yakinnya Paulus akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, makanya dia katakan tidak usah takut. Karena Tuhan sudah berfirman kepadaku tadi malam, aku harus menghadap Kaisar. Lalu ditutup di dalam ayat 24. Semua orang dalam kapal itu akan selamat. Karena siapa? Karena Paulus. Bapak Ibu, sebetulnya yang menjadi orang kunci di dalam kapal kan nakoda, Bapak Ibu. Yang menjadi orang nomor satu di dalam kapal kan nakoda. Karena dia tahu seluk-beluk pelayaran, dia seringkali menghadapi badai bagaimana menyelamatkan kapal dan penumpangnya. Dia itu tahu semua, tapi tidak diceritakan di dalam Kisah Para Rasul itu nakodanya di mana. Tapi justru Paulus yang tidak punya pengalaman dalam hal perkapalan dan badai di laut,
dia justru menjadi orang kunci di dalam kapal itu. Dia menjadi penyebab seluruh penumpang di dalam kapal itu diselamatkan. Karena apa? Ada kehadiran Paulus di dalam kapal itu. Saudara, contoh-contoh ini diberikan kepada kita supaya kita sadar, Bapak Ibu. Apakah kita seperti Yusuf, orang yang kecil, orang yang hina? Apakah kita seperti Paulus, orang yang terhormat, seorang hamba Tuhan? Dia hanya punya pengalaman sebagai pembuat tenda, Bapak Ibu. Tidak punya pengalaman yang lain selain dia menyampaikan firman, berita tentang keselamatan. Selain dia membuat tenda, dia tidak punya keahlian apa-apa. Tapi dia bisa menjadi orang kunci dalam hidup ini. Kita pun bisa menjadi orang kunci dalam hidup, Bapak Ibu. Siapa diri kita? Apakah kita suami, kita istri, seorang orang tua, kita anak-anak, kita menantu, kita mertua di dalam keluarga kita. Setiap kita bisa menjadi orang kunci, menjadi penyebab datangnya kebahagiaan dan kedamaian di dalam keluarga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana kita bisa menjadi orang kunci di dalam hidup ini? Yang pertama, Bapak Ibu, bangun karakter Kristus menjadi karakter kita. Kalau orang tidak memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya, sulit bagi orang itu bisa menjadi orang kunci di dalam hidupnya. Karena orang kunci itu seperti ini, Bapak Ibu. Dia yang jadi penyebab, orang lain yang terima akibatnya. Dia yang melakukan banyak hal, dia yang bersusah-susah, tapi orang lain yang dipuji dan diberikan penghargaan. Ini kan susah, Bapak Ibu. Coba kalau kita menghadapi seperti itu. Ya. Kita ini jadi penyebab. Kita ini sudah kerja keras, kita banyak melakukan segala sesuatu, kita sudah curahkan pikiran kita, tenaga kita, kita menyerahkan mungkin harta kita, dan lain sebagainya. Kita sudah sungguh-sungguh lakukan itu. Ternyata yang dipuji orang lain. Coba bayangkan, kalau kita tidak punya karakter Kristus, kita akan kecewa. Loh, aku sudah lakukan seperti ini kok. Tapi kenapa orang tidak menghargai aku, orang tidak memuji aku. Tapi orang lain yang terima akibatnya, orang lain yang dipuji-puji. Itulah sebabnya kita harus punya karakter Kristus di dalam kehidupan ini. Saudara, dalam Amsal pasal 31 ini, siapa yang menjadi penyebab keluarga itu berhasil dan diberkati oleh Tuhan? Bukan kasih istri, Bapak Ibu. Tadi sudah kita baca. Semua dilakukan dengan luar biasa. Tapi siapa yang dikenal? Siapa yang dipuji-puji? Apakah si istri, Bapak Ibu? Padahal dia sudah berkiprah luar biasa. Curahkan tenaga pikirannya untuk keluarga. Lalu siapa yang dipuji? Coba kita lihat ayat 23. Kita lihat ayat 23 Amsal 31. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Yang dikenal, yang dipuji bukan istrinya yang berkiprah, Bapak Ibu, tapi justru suaminya yang dipuji, yang dikenal. Padahal yang menjadi orang kunci di dalam keluarga itu si istri. Dia melakukan banyak hal, dia curahkan tenaganya bagi keluarganya, sampai keluarganya berhasil. Bahkan salah seorang anaknya yang bernama Lemuel menjadi seorang raja. Dia sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata apa? Orang tidak kenal dia. Yang dikenal justru suaminya, Bapak Ibu. Ketika duduk di pintu gerbang, suaminya yang dipuji hebat oleh banyak orang. Padahal sekali lagi si istri yang melakukan. Coba bayangkan kalau si istri itu tidak memiliki karakter Kristus, dia akan kecewa, dia bisa marah, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang kunci itu kerjanya seperti di balik layar. Ini istilah, Bapak Ibu, di balik layar artinya orang tidak tahu, orang tidak kenal siapa yang bekerja. Karena kerjanya seperti di balik
layar. Yusuf itu kerjanya seperti di balik layar. Loh, orang enggak tahu siapa Yusuf loh. Orang enggak pernah tahu Yusuf ternyata kerjanya di rumah Potifar. Enggak ada orang yang tahu mungkin. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf di keluarga Potifar juga orang enggak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi yang orang tahu adalah ini Yusuf kok makin hari makin diberkati. Keluarganya makin hari makin baik. Yang orang tahu seperti itu. Ini ternaknya makin berkembang, makin gemuk. Ini ladangnya makin subur gitu. Dan panennya luar biasa. Yang orang tahu itu adalah Potifar yang mengerjakan. Padahal Yusuf orang kunci yang mengerjakan di keluarga Potifar. Saudara, kalau Yusuf juga tidak punya karakter Kristus, maka Yusuf akan keluar dari keluarga Potifar. Kalau Yusuf keluar dari keluarga Potifar, mungkin rancangan dan rencana Tuhan selanjutnya untuk menjadikan dia orang nomor 2 di dalam Mesir, di negeri Mesir, mungkin tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Terus sebabnya milikilah karakter Kristus menjadi karakter kita. Saudara, orang yang memiliki karakter Kristus itu punya tanda Bapak Ibu. Dia akan menjadikan Kristus itu semakin bertambah-tambah dan saya semakin berkurang-kurang. Jadi fokusnya itu Kristus bukan kita. Kalau segala sesuatu kita lakukan fokusnya kita akan kecewa. Lah wong kita yang melakukan yang dipuji orang lain kok Bapak Ibu. Kita yang jadi penyebab tapi orang lain yang terima akibatnya gitu. Makanya kita perlu memiliki karakter Kristus. Biarlah Kristus yang semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Di dalam kitab Yeskiel pasal 47 ada contoh yang sangat baik Bapak Ibu. Yaitu penglihatan daripada Nabi Yeskiel, ya, Yeskiel pasal 47. Suatu saat Yeskiel melihat ada air yang mengalir di bawah ambang pintu bait suci. Lalu malaikat Tuhan mendatangi Yeskiel. Malaikat Tuhan sambil membawa pengukur Bapak Ibu. Dia ngomong kepada Yeskiel, ayo kita berjalan menyusuri air ini. Ketika Yeskiel berjalan bersama malaikat menyusuri air itu, diukur 1000 hasta yang pertama, lalu malaikat Tuhan berkata apa? Berhenti. Sekarang cemplungkan dirimu ke dalam air itu. Dia masukkan dirinya ke dalam air. Ketika dia memasukkan ternyata apa? Air itu ada di dalam sampai batas pergelangan kaki daripada Yeskiel. Ya, pergelangan kaki ya kurang lebih 5% lah. Jadi air itu 5% di tubuh Yeskiel, tapi tubuh Yeskiel yang kering masih 95%. Lalu malaikat ini ngomong lagi, yuk kita jalan lagi. Jalan lagi Bapak, diukur 1000 hasta lagi. Lalu malaikat Tuhan berkata, berhenti, cemplungkan dirimu ke dalam air itu. Yeskiel nurut, dia masukkan dirinya ke dalam air dan ternyata air itu sampai di lutut Bapak Ibu. Berarti airnya 25% menggenangi tubuh Yeskiel. Tubuh Yeskiel masih 75%. Lalu ngajak lagi jalan lagi Bapak Ibu. Di 1000 hasta yang ketiga berkata cemplungkan dirimu ke dalam air dan ternyata air itu sudah sampai di pinggang. Berarti air itu menggenangi tubuh Yeskiel 50% dan tubuh Yeskiel masih 50%. Lalu diajak jalan lagi Bapak Ibu. 1000 hasta yang keempat. Lalu malaikat berkata, sekarang cemplungkan dirimu sekali lagi ke dalam air itu. Dan ketika Yeskiel menyemplungkan dirinya ke dalam air, dia tenggelam. Sampai dikatakan dia harus berenang. Artinya apa? Airnya sudah 100%. Kalau airnya 100% berarti Yeskiel 0%. Nah, orang yang memiliki karakter Kristus gambarannya seperti itu. Airnya yang bertambah-tambah, tapi dirinya yang berkurang-kurang. Semakin bertambah airnya, dirinya semakin berkurang. Sampai airnya memenuhi, dirinya 0. Nah, orang yang memiliki karakter Kristus itu menjadikan Kristus semakin bertambah-tambah. Aku makin berkurang-kurang.
Kristus itu semakin ditinggikan, aku semakin direndahkan. Kristus itu makin besar, aku semakin kecil. Bisakah kita seperti itu, Bapak Ibu? Sebab orang yang memiliki karakter Kristus itu bukan akunya yang ditonjolkan, tapi Kristus yang ditonjolkan. Orang yang memiliki karakter Kristus, Bapak Ibu, bukan aku yang diberitakan, tapi Kristus dan firman-Nya yang diberitakan. Kalau orang fokusnya aku, tidak mungkin kita bisa menjadi orang kunci. Tidak mungkin kita bisa menghadirkan kedamaian. Tidak mungkin kita bisa menghadirkan kebahagiaan dimanapun juga berada. Karena fokusnya masih aku, saudara. Tapi kalau kita fokusnya kepada Allah, tidak peduli orang itu menghargai aku atau tidak. Tidak peduli orang memuji aku atau tidak. Tidak peduli apa yang aku lakukan menjadi penyebab bagi diriku sendiri atau tidak. Tapi yang terpenting adalah Kristus dipermuliakan di dalam hidupku. Amin, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama, saudara. Kekristenan itu bukan aku yang ditonjolkan, tetapi kekristenan itu adalah Kristus yang dipermuliakan di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara. Jadi yang pertama tadi kita harus membangun karakter Kristus menjadi karakter kita. Yang kedua, saudara, berkaryalah dengan maksimal. Lakukan sesuatu di dalam hidup ini ketika Tuhan masih memberikan kesehatan dan nafas kepada kita. Lakukan itu dengan maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita kagum kepada si istri ini, saudara. Dikatakan di dalam ayat 15, Bapak Ibu bisa buka. Dia bangun kalau masih malam. Kira-kira jam berapa ya Bapak Ibu? Dia bangun kalau masih malam. Kira-kira jam berapa? Jam berapa Bapak Ibu? Jam 3? Ya, kurang lebih jam 3. Jam 3 ketika semua keluarganya masih tidur, dia sudah bangun Bapak Ibu. Mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga ketika keluarganya bangun sudah tersedia segala sesuatu. Tapi yang lebih mengherankan Bapak Ibu, ternyata dia punya pelayan perempuan. Dia punya asisten rumah tangga. Lah orang berpikir ngapain gitu. Kalau kita sudah punya banyak pelayan, ngapain kok bangun pagi gitu. Ya biasanya orang kan begitu Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya banyak pelayan, punya banyak asisten rumah tangga, cuci-cuci sudah ada. Masak sudah ada. Bikin kopi sudah ada yang membuatkan. Membersihkan sudah ada. Menyetrika sudah ada. Lah semua sudah dikerjakan oleh pelayan-pelayan, lalu kita bangunnya siang Bapak Ibu. Biasanya kan seperti itu. Lah ngapain kok sudah dikerjakan semua kok? Kenapa kita bangun pagi gitu kok merepotkan sekali. Jam 3 itu masih enak-enaknya tidur Bapak Ibu. Saya jam 3 seringkali ngelilir Bapak Ibu. Tapi tidur lagi setelah itu. Ya, karena memang enak-enaknya itu jam 3 tidur Bapak Ibu. Tapi si istri wanita ini jam 3 justru dia bangun. Dia dengan rajin mengerjakan segala sesuatu bagi keluarganya. Si istri ini tidak mengandalkan pelayan-pelayannya bagi kebaikan keluarga. Si istri ini tetap kerjakan sendiri bagi keluarganya. Dia menganggap keberhasilan keluarga itu tidak ditentukan oleh orang lain, termasuk pelayannya. Tapi keberhasilan sebuah keluarga itu ditentukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Perhatikan ini. Kalau kita mau keluarga kita ini berhasil, keluarga kita ini sukses, keluarga ini sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, jangan mengandalkan orang lain. Orang lain hanya membantu kita. Tetapi semua itu didasarkan dan ditentukan oleh diri kita sendiri yang menjadi bagian daripada keluarga kita. Maju mundurnya keluarga kita ditentukan oleh anggota yang ada di keluarga itu. Apakah kita suami, istri, anak-anak, kita mertua mungkin, kita mungkin menantu. Ayo kita lakukan sesuatu secara maksimal. Siapapun diri kita.
Tidak peduli siapa kita, status kita seperti apa. Kita bisa melakukan secara maksimal dalam hidup ini. Dalam keluarga, di dalam gereja. Kalau kita mau gereja ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Lakukan sesuatu dengan maksimal di gereja ini, saudara. Siapa lagi kalau bukan kita yang ikut ambil bagian bagi pertumbuhnya gereja ini? Apakah orang lain? Tidak mungkin. Apakah pendeta-pendeta yang kita panggil khotbah di sini? Belum tentu, Bapak Ibu. Ya kita sendiri ya Bapak Ibu. Ayo kita bergandengan tangan, lakukan sesuatu secara maksimal, permuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kontribusi kita sekecil apapun, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Maka gereja ini akan menjadi gereja yang bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada contoh di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Tentang seorang wanita yang bernama Tabita atau dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas. Dia seorang penjahit Bapak Ibu, tapi penjahit biasa. Karena kain yang dijahit dibuat pakaian itu kain-kain murahan. Lah pelanggannya itu juga orang-orang kecil. Pelanggannya itu orang-orang miskin. Pelanggannya itu banyak janda-janda yang miskin. Sekalipun Dorcas atau Tabita ini tergolong orang kecil, tapi Alkitab memberikan catatan. Dia banyak melakukan kebaikan dan memberi sedekah. Sedekah itu sedikit atau banyak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mendengar sedekah, itu sedikit atau banyak? Sedikit Bapak Ibu. Kalau banyak itu bukan sedekah, nyumbang Bapak Ibu. Ya makanya di TV-TV kan seperti itu. Perusahaan ini nyumbang gitu, gede, ditulis gede-gede. Ya. Tapi ini sedekah enggak pernah ditampilkan di televisi Bapak Ibu. Pernah lihat? Memberi uang sepeser, 2 peser itu ditampilkan di televisi kan enggak. Ya, itu pamer Bapak Ibu ya. Saudara, Dorcas atau Tabita itu dikenal penjahit yang murahan. Lah suatu saat dia mati Bapak Ibu. Lah berita tentang kematian itu tersebar. Dan akhirnya apa? Pelanggan-pelanggan yang wanita, terutama janda-janda miskin itu, mereka datang ke rumah duka di rumah Dorcas. Dan di situ hadir juga Petrus Bapak Ibu. Lalu dikatakan dalam Alkitab ketika mereka sampai di rumah Dorcas, wanita-wanita janda-janda miskin ini nangis bareng-bareng Bapak Ibu. Bisa bayangkan Bapak Ibu. Mereka nangis histeris, teriak-teriak sambil menunjukkan ini loh pakaian yang dibuat oleh Dorcas. Satu wanita nangis itu Bapak Ibu, satu RW bisa kedengaran Bapak Ibu. Apalagi banyak wanita nangis. Itu satu kecamatan Bangsri mungkin heboh Bapak Ibu. Tapi Alkitab menuliskan ketika Dorcas mati, banyak orang menangisi Dorcas karena apa? Kebaikan yang sudah dia lakukan. Dia banyak menolong orang. Makanya orang nangis karena Dorcas itu orang yang baik. Saudara, ada sebuah filosofi kehidupan. Seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang yang dilahirkan di dalam dunia itu pasti ditandai dengan tangisan. Setiap orang. Bayi lahir itu pasti nangis. Kalau ada bayi tidak lahir tapi tidak nangis, dibuat nangis Bapak Ibu. Digoyang-goyang gitu. Ya, kadang-kadang diceplek supaya nangis Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang lahir di dalam dunia ditandai dengan tangisan. Tapi orang yang datang melihat bayi itu akan tertawa, senang Bapak Ibu. Bayinya yang nangis, lahir, tapi orang yang datang tertawa. Tapi biarlah ketika kita ini mati, gantian. Orang yang datang kepada kita yang nangis Bapak Ibu. Jangan sampai orang yang datang kita malah tertawa, malah nyukur ke Bapak Ibu. Ya itu berarti kita troublemaker Bapak Ibu.
kita tidak menjadi berkat, kita tidak pernah menjadi orang kunci dalam hidup ini. Sehingga kita mati orang malah senang Bapak Ibu. Tapi Dorcas dia mati banyak orang susah, banyak orang sedih Bapak Ibu. Karena apa? Kebaikan yang sudah dia lakukan di dalam hidup ini. Lalu ada contoh lagi, Kisah Para Rasul pasal 16. Ini berbeda dengan Dorcas. Ini seorang yang bernama Lydia Bapak Ibu. Ya, mulai ayat 13 nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kisah Para Rasul pasal 16. Siapa Lydia? Lydia itu dikenal sebagai penjual kain ungu. Lah, kain ungu itu adalah kain yang mahal, Bapak Ibu. Pelanggan dia raja-raja. Pelanggannya saudara Lydia, mungkin masih mahal kain ungunya Lydia, Bapak Ibu. Bisa jadi seperti itu. Pelanggan-pelanggannya itu orang-orang kaya, pejabat-pejabat tinggi. Tetapi sekalipun Lydia ini dari golongan menengah ke atas, dia adalah seorang wanita yang suka dengar firman Tuhan. Dia wanita yang tidak sombong Bapak Ibu. Alkitab mencatat suatu saat dia mengundang seorang rasul yang sangat terkenal pada saat itu, yaitu Paulus. Diundang ke rumahnya, disuruh menyampaikan firman Tuhan, dan dia dengan seksama mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahkan dia memenuhi dan menyediakan keperluan Paulus pada saat itu. Dia melayani Paulus dengan baik. Bahkan dia mendukung pelayanan Paulus. Saudara, ini sebuah contoh saudara. Apakah kita seperti Dorcas, orang kecil? Apakah kita seperti Lydia, orang yang terhormat saudara? Tapi kita bisa menjadi orang kunci di dalam kehidupan ini. Ya, kita bisa menjadi orang kunci. Kita bisa menjadi penyebab perkara-perkara indah yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah sebabnya saya ngajak Bapak Ibu. Berkaryalah dengan maksimal di dalam kehidupan ini. Dan banyak orang berkata, dulu. Dulu saya begini. Dulu memang baik, tapi awal memang baik. Tapi sekarang bagaimana dengan kita? Saudara akan pilih mana? Mantan penjahat atau mantan pendeta Bapak Ibu? Kira-kira baik mana? Mantan penjahat. Dulu enggak apa-apa mungkin. Tapi sekarang bagaimana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, poin yang terakhir bila setiap kita punya kontribusi, punya andil di dalam kehidupan ini untuk mendatangkan perkara-perkara indah. Saudara, Yesus itu cuma 33,5 tahun usianya. Tapi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, itu usianya lebih panjang dari usia Yesus. Usia Yesus sebagai manusia di dalam dunia pada saat itu yang melaksanakan tugas misi keselamatan, itu cuma 33,5 tahun. Tetapi Bapak Ibu, karyanya itu lebih panjang. Sampai hari ini bahkan selama-lamanya, karya yang dilakukan oleh Yesus tetap dikenang. Nah, biarlah kita juga seperti itu Bapak Ibu. Umur kita mungkin pendek di dalam dunia. Tapi biarlah karya yang kita lakukan di dalam hidup ini akan dikenang. Bahkan diteladani oleh anak cucu kita. Yang terakhir Bapak Ibu, sebuah cerita. Ini cuma cerita Bapak Ibu. Seorang presiden bersama dengan ibunya, dia pergi ke sebuah restoran. Karena itu nostalgia bagi mereka. Dikawal sedemikian rupa, tiba-tiba kepala pengawalnya datang. Ini ada seorang pelayan di restoran ini ingin ketemu dengan ibu presiden. Bukan bapaknya, bukan suaminya, tapi ibu presiden. Katanya dia dulu teman gitu. Ditunjukkan ini loh gambar orangnya. Setelah diamati, oh bener aku kenal gitu. Lalu dia rundingan kepada suaminya, piye kita kasih waktu enggak 5 menit gitu. Ini enggak apa-apa, panggil saja. Singkat cerita dipanggil Bapak Ibu. Pelayan itu dan ketemu dengan Ibu Presiden. Ngomong-ngomong Bapak Ibu. Ya, ngomong-ngomong mereka begitu akrab. 5 menit selesai, pelayan itu kembali kepada tugasnya. Lalu Bapak Presiden tanya kepada istrinya. Tadi kok kamu kelihatannya seperti akrab, kamu kenal sekali dengan orang itu. Iya, ini memang teman dekatku ketika aku masih sekolah. Dulu kami sering pulang bareng gitu. Bahkan Ibu Presiden ngaku dengan jujur, Bapak Ibu, aku dulu hampir jadian dengan dia.
Lalu Bapak Presiden sambil tertawa Bapak Ibu, ya, dia berkata, "Loh untung loh, kamu jadian sama aku." Ya. Kamu jadian sama aku jadi presiden. Makanya kamu sekarang disebut Ibu Presiden gitu. Kan begitu Bapak Ibu. Karena bapaknya presiden, suaminya presiden, istrinya menjadi Ibu Presiden. Coba seandainya kamu dulu nikah dengan dia, jadian dengan dia, pelayan itu, maka kamu akan disebut ibu pelayan. Lah untung kamu nikah dengan aku. Tapi Ibu Presiden ngomong begini, loh kamu tuh salah besar loh. Loh salahnya di mana gitu. Memang benar aku nikah dengan kamu jadi presiden, maka aku disebut Ibu Presiden. Tapi seandainya aku nikah dengan dia, maka dialah yang menjadi presiden, bukan kamu. Saudara, cerita ini menyampaikan kepada kita ini bisa menjadikan keluarga kita, gereja itu seperti apa. Itu tergantung dengan kiprah kita di dalam keluarga, di dalam gereja. Kalau saudara mau ingin keluarga kita ini keluarga yang berkenan kepada Allah, saudara ingin gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, lakukan sesuatu dengan baik, beri kontribusi, andil di dalam kehidupan ini. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Maka perkara indah akan dikerjakan oleh Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Roh Kudus menolong setiap kami, supaya kami menjadi orang kunci di dalam kehidupan ini. Kami memiliki karakter Kristus. Kami melakukan segala sesuatu, bahkan pelayanan kami secara maksimal. Dan setiap kami tidak tinggal diam. Setiap kami punya kontribusi di dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan, karya yang kami lakukan, pelayanan kami yang kami lakukan tidak berhenti di batu nisan ketika kami mati. Tapi karya dan pelayanan kami akan dikenang sepanjang masa. Kami rindu itu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan bila kita juga menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Kristus, ya, dan terus kita akan berkontribusi di dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Ya. Nah Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Ada seorang tokoh yang di dalam perjanjian lama, namanya Eska. Ya. Dia memberi contoh yang baik dalam menabur. Justru dia menabur pada waktu musim kekeringan. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ya. Nah, tidak perlu waktu yang lama, dalam waktu 1 tahun itu Eska bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita ingin menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, ingin menjadi saluran berkat bagi Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya pada setiap diri kita. Ya. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan hari ini. Ada 2 kantong kolektor berwarna hijau dan hitam, yang untuk hijau ini untuk persembahan meditasi dan kantong yang berwarna hitam untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa dan petugas kolektan bisa maju ke depan.
Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas apa yang boleh kami dapat dalam kehidupan kami, setiap berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan pagi hari ini biarlah Engkau juga ajar kepada kami untuk bermurah hati. Dan biarlah apa yang boleh kami persembahkan bagi Tuhan pagi hari ini, Tuhan yang memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan selalu memenuhi akan kehidupan kita, sehingga kita selalu memiliki kasih yang baru untuk keluarga kita. Kita akan mengasihi ibadah kita dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mohon berkat bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Bapak Damin, Ibu Yuliati, Ibu Heri Adiwati, Bapak Hartono dan Bapak Elisa Mulyono. Berkat Tuhan turun mengalir, melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Pertama-tama penuhi hatinya dengan Roh Kudus, sehingga damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati menyanggupkan untuk menapaki setiap hari yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-hambamu. Berkati dalam kehidupan berkeluarga, sehingga keluarga masing-masing hambamu dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati kesehatan hamba-hambamu dengan tubuh yang sehat, dapat melayani keluarga maupun melayani Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati di masa seniornya. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Biarlah lewat ditambahkannya usia 1 tahun, kebaikan kemurahan Tuhan belaka yang senantiasa mengiring perjalanan hidup hamba-hambamu ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Berkat yang sama Tuhan juga anugerahkan bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Segala yang baik Tuhan curahkan, yang membawa kepada pertumbuhan iman dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama dengan keluarga, setiap kami menjadi orang kunci untuk puji kehormatan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu. Apa yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil sekarang sampai Maranatha. Amin.